Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti biasa brother ngerokok dulu. Rokok bang. Ya. Bang rokok bang. Oke, sekali Bang. Rokok. Kopi dulu. Ini obrolan santai nih. Ya, Jadi ada pembicaraan ya kan, dan banyak yang beredar di luar, dan kita menyambung daripada konten apa hikmah 313 dan apa itu 313. Jadi kalau kita mau kaitkan, karena ini banyak bisa kita kaitkan sumber-sumber tadi. Yang pertama dari Al-Quran, hadis, dan secara ilmu pemahaman, kedalaman dari suatu pemahaman itu. Jadi ada 3 versi. Jadi yang pertama 313, kalau di dalam hadis Rasulullah itu disebut bahwasanya jumlah para rasul itu sebanyak 313 orang, dan jumlah para nabi itu sebanyak 124.000. Jadi yang di dalam Al-Quran itu 24 nabi dan satu nabi yaitu Nabi Muhammad jadi 25 yang membawa Quran itu dan menjelaskan Quran itu. Jadi kalau kita kaitkan 313 dengan Al-Quran, coba lihat brother, surat ke-13 ayat 3. Surat ke-13 ayat 3 itu surat apa? Arad. Nah, surat Ar-Ra'd bunyinya bang, bacakan bang, tolong bang. Ayat ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Itu surat ke-13 yaitu surat Ar-Ra'd ayat ketiga. Itulah 313. Surat ke-31 ayat 3. Surat ke-31 surat apa itu? Ayat 3. Ya, ayat 3. Luqman. Nah, surat Luqman. Ayat 1 ya. Ayat 3. Ayat 3 juga. Ya. Luqman. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Coba lihat surat ketiga ayat 13. Itu 313. Ali Imran. Surat ketiga Ali Imran ayat 13. 13. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Ya. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Ya. Bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Ya. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati. Betul. Jadi kalau kita kaitkan surat ke-13 dengan surat ketiga, itu ada kaitannya, dua golongan kan. Jadi dua golongan tadi itu kafir dengan mukmin, berperang. Artinya yang mukmin ini membela Allah, yang kafir ini membela hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itulah yang dijadikan Tuhan. Itu kaitannya. Siapa ahlullah ini? Siapa 313 ini? Adalah orang-orang mukmin yang mereka berjuang karena Allah, menegakkan agama Allah, mendirikan ketauhidan di muka bumi ini, memerangi kekafiran, kemusyrikan, dan kemunafikan, keji, mungkar, dan zolim. Dua golongan kan? Yang surat ke-31 ayat 3 sebagai petunjuk.
Coba 31 bacakan ya, ayat 3 surat ya. Luqman ke-31 ayat 3. Kebenaran. Baik. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah mukmin itu tadi yang berperang kepada orang-orang yang kafir. Yang orang-orang tadi membela Allah berperang dengan orang yang membela hawa nafsunya. Itu dia tanda pertama. Jadi orang yang membela Allah itulah yang disebut 313. Tapi perlu diketahui 313 ini ketika kita bisa bilang 313 muncul berperang, barulah kita bilang ini pasukan 313. Tapi sebelum itu terjadi, mereka itu memantaskan diri dulu. Jadi ini terjadi di pada kaum ketika Jalut dan Talut. Itu dah terlihat. Jadi itu setiap kenabian yang berperang kepada orang-orang yang zalim, orang yang kafir, musyrik, munafik, keji, mungkar itu, mereka itu akan dipilih sama Allah sebanyak 313 untuk mengikuti orang yang telah dipilih Allah sebagai pemimpin untuk memerangi mereka yang membela hawa nafsunya. Itu. Jadi dari hadis kita udah tahu 313 itu sebelum menjadi pasukan 313 sesungguhnya jumlah para rasul itu 313 dan jumlah para nabi itu 124.000. Jadi artinya kenabian itu banyak, tetapi di dalam Quran itu yang memang Allah kehendakin untuk kita ketahuin karena tugasnya berat ada 24. Dan penyempurnanya 25 yaitu Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran padanya. Dialah yang tugasnya menjelaskan Al-Quran itu, membimbing umat dengan panduan Quran yang dikehendakin Allah. Satu lagi, ini kelanjutan kedalaman daripada apa sih 313 itu dan hikmahnya apa. 313 ini ada kaitannya dengan diri manusia itu sendiri. Lihat ya, ini kita ilustrasikan. Ini bukan ngajarin, tapi inilah kalau mau tahu. Jadi orang sekarang karena mendengar hadis Rasulullah di akhir zaman ada pasukan 313 itu pasukan panji hitam. Sekarang bukan kita tuh yang banyak amalan, yang banyak ibadah-ibadah ritual seperti yang ada di dalam rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Bukan itu tolak ukur 313. Jadi 313 itu ada kaitannya tentang hati. Dan ini ada kaitannya dengan surat yang menyatakan tentang amanah. Coba Bang buka dulu surat amanah itu. Cari tentang amanah. Surat apa namanya ya? Lupa gua. Pencarian amanah. Surat ayat tentang amanah. Yang bunyinya ketika aku amanahkan kepada langit, langit menolak. Aku amanahkan kepada bumi, bumi juga menolak. Al-Ahzab ya, ayat 56. 56 coba. Al-Ahzab ayat 56. Jadi kalau mau tahu amanah itu yang mana? Al-Ahzab. Surah berapa dia Al-Ahzab? 56. Oh 56. Ya. Al-Waqiah. Al-Ahzab ayat 56. Apa ya brother, saudara-saudara, nggak usah didengeri suara-suara agak jelas itu ya. Artinya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Bukan itu.
itu solawat. Allah tuh bersolawat. Ya, menjauh mana? Betul. Hanya Al-Ahzab 72 atau 56 kalau nggak salah. Kalau 72 ada menawarkan ini. Ah ya, atau 72. Sungguhnya kami telah menawarkan Ah. amanah kepada langit. Coba Bang bacakan dulu Bang. Ini Bang. Surat Al-Ahzab ayat 72. Bunyinya Surat Al-Ahzab ayat 72. mm, Bunyinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. sesungguhnya manusia Itu. amat bodoh dan amat zolim. Ya. Jadi yang dimaksud amanah yang diberikan Allah kepada langit, bumi, gunung menolak. Kenapa mereka menolak? Karena mereka nggak mampu. Inilah yang satu ini. Apa ini? Ini amanah. Spidolnya satu. Ini hati. Amanah itu hati. Allah sudah berkata di dalam hadits qudsi, sesungguhnya aku meletakkan hati manusia di antara 6 sifatku atau 6 namaku. Inilah dia, tiga. Yang di sini 3 ini awalu. Akhiru. Yang di sini Akhiru. akhiru. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Batinu, Johiru. Inilah dia 313. Inilah hati. Jadi amanah itu hati. Ini yang harus kita jaga. Itulah dia. Ini kedalaman tentang 313. Makanya jangan merasa kita itu pasukannya akhir zaman, yang sebagaimana telah disampaikan Rasulullah. Pantaskan dulu. Hati ini harus dijaga. Dari apa? Dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Yang tidak terpuji, dengki, iri, sombong, ria, ujub, kafir, musyrik, munafik, keji, mungkar, dan zolim. Kalau ini masih ada di dalam hati, nggak akan bisa. Nggak akan bisa jadi golongan ini. Nanti pada akhirnya 313 ini disebut adalah abdun ilah, hamba Tuhan. Itulah yang disebut ahlullah, keluarganya Allah. Orang yang berjuang, berkorban demi Allah. Rela dia menderita karena Allah. Nah itulah dia. Inilah amanah itu yang selama ini kita nggak pernah sadari. Makanya di akhir daripada ayat itu, sesungguhnya manusia itu amat bodoh dan amat zolim. Karena dia nggak tahu amanah itu yang mana. Hati. Nah, jadi kalau hati tadi itu udah terlepas dari sifat ujub, dengki, iri, sombong, ria, kafir, musyrik, munafik, keji, mungkar, zolim, dia disebut qalbin salim. Inilah yang dibilang oleh para sufi salamatan sudur. Salamatan sudur.
keselamatan yang ada di dalam dada manusia itu. Karena sudah hilang sifat ini yang tidak terpuji tadi. Yang ada hanya kasih sayang. Jadi sifat daripada hati yang sudah qalbin salim itu ya kasih sayang. Baru dia bisa memimpin. Inilah kalau mau kedalamannya. Nah, jadi orang sibuk dengan segala amalan, dia mau jadi pasukan akhir zaman. Tapi hatinya masih ujub, masih dengki, masih iri, masih sombong, masih ria, masih merasa, masih kafir, masih musyrik, masih munafik, masih keji, masih mungkar, bahkan jolim. Pantas. Mereka hanya mengumpulkan amal. Yang mereka kerjakan itu sikit-sikit sholat pahala, puasa pahala. Kita ini umat ini bukan anak kecil yang dimingin-mingin gitu. Kenapa mereka nggak sibuk untuk caranya bagaimana menyembah Allah yang benar gitu? Sekarang mereka mengajak menyembah Allah tapi nggak benar-benar menyembah. Yang jadi Tuhan pahala, hawa nafsu, Allahnya nggak ada. Jadi macam mana? Umat tidurlah, nggak akan pantas jadi ini. Maka golongan ini sedikit. Golongan 313 itu sedikit. Kalau dibayangkan jumlah manusia sekarang hampir 7 miliar, cuman segini 313 yang berjuang untuk Allah karena Allah, ikhlas mengikhlaskan kepada Allah dan bersabar dia rela menderita karena Allah demi kepentingannya, demi kepentingan Allah, bukan kepentingannya. Bagaimana mungkin manusia bisa seperti ini? Ya nggak akan mungkin pantas. Inilah yang harus dilalui. Nah, 313 ini ada kaitannya dengan Al-Fatihah. Di dalam hadis qudsi, Allah telah menyampaikan kepada Rasulullah, sesungguhnya di dalam Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dan ada di Al-Quran itu bunyi ayatnya, sesungguhnya engkau telah diberikan 7 ayat yang dibacakan berulang-ulang. Inilah Al-Fatihah. 7 ayat itu kata Allah, 3 untukku kata Allah, 3 untukku, 3 untukmu, 1 untuk bersama. 1 untuk bersama ini bukan kita kepada Allah, tapi kita kepada kita. 1 untuk bersama itu adalah 1 pemimpin, 1 yang dipimpin. Itulah 1 untuk bersama. Imamnya dengan makmumnya, pemimpinnya dengan yang dipimpin. Bukan kepada Allah. 3 untukku kata Allah. Apa tuh yang 3 untuk Allah? Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Inilah 3 untuk Allah, 3 untukmu. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama. Yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ketiga, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya 1 untuk bersama ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi orang yang memang pantas itu ya dia udah mengenal Al-Fatihah. Inilah surat yang diberikan langsung dan khusus dari Allah kepada Rasulullah melalui Isra wal Mi'raj. Al-Fatihah ini tidak diturunkan beserta Al-Quran. Ini sendiri. Inilah induknya kitab.
Al-Fatihah itu induknya kitab, umul kitab. Nah, paham kan? Jadi ketika Al-Fatihah tuh dia pegang, ini harus bersih. Kalau nggak bisa. Nanti pada akhirnya dia berbuat itu karena Allah, kasih sayang. Dia akan tebar ke seluruh jagat ini. Dia akan menyayangi, akan mengasihi, sebagaimana Allah perintahkan. Sebagaimana dia selalu berucap Bismillahirrahmanirrahim. Kenyataannya nggak terbukti. Dia pandai. Oh, kita kalau mengawalin sesuatu itu pakai basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika dia berhubungan sesama, tidak ada kasih sayang. Bahkan memfitnah, bahkan menjelek-jelekkan, macam-macam lah. Berarti kan nggak ada kasih sayangnya. Inilah hikmah 313. Nah, satu ini adalah amanah hati. Di hadis qudsi, Allah berkata kepada Rasul, sesungguhnya aku tidak memandang apa yang ada pada hamba-hambaku, yaitu pakaiannya, jabatannya, hartanya, anak istrinya, tapi yang kupandang dari dia adalah hatinya. Itulah dia. Karena amanah itu ada pada hati. Dan di surat Ar-Rahman ayat 7, Allah meninggikan langit dan meletakkan mizan padanya. Coba baca surat Ar-Rahman ayat 7. Dapat? Bacakan, Bang. Dan langit telah dia tinggikan, Ya. dan dia letakkan mizan, keseimbangan atau neraca, Ya. atau keadilan. Mizan itu bahasa Arabnya, artinya di bahasa kita, kesetaraan bahasa tadi untuk kita memahami. Ketika bahasa Arab itu berkata mizan, artinya timbangan. Yang namanya timbangan itu pasti harus seimbang. Di mana Allah letakkan mizan itu? Ya di hati manusia. Kenapa bisa begitu? Di surat Al-Baqarah, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Itu kaitannya. Karena Allah meletakkan mizan, mizan itu ada pada manusia sebagai amanah. Itulah hati. Karena manusia itu tugasnya sebagai khalifah, pengganti kepemimpinan yang sudah berakhir. Itu arti khalifah, pengganti seorang pemimpin yang telah berakhir kepemimpinannya. Jadi Nabi Adam itu menggantikan kepemimpinan dari bangsa jin. Karena dulunya bangsa jin dulu diciptakan. Setelah bangsa jin membuat kerusakan, bahkan berperang antara suku mereka, menumpahkan darah begitu banyak, maka Allah menciptakan manusia sebagai pengganti itu, agar bumi itu dimakmurkan, bumi itu dijaga, bumi itu dilestarikan. Buatlah suatu peradaban, yang peradaban itu mengandung kasih sayangku. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayatnya, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baldatun itu apa artinya? Kota, peradaban. Thayyibatun, kebaikan-kebaikan. Wa rabbul ghafur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi jika kita membangun suatu peradaban atau kota yang di dalamnya itu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah kehendakin,
yang Allah ridho, maka Allah mengampuni manusia-manusia itu. Lihatlah peradaban-peradaban yang telah dibangun oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Hud, kaumnya kaum Ad. Nabi Soleh, kaumnya kaum Samud. Mereka memiliki peradaban, mereka memiliki teknologi. Tapi karena mereka membangun peradaban itu tidak dalam kebaikan-kebaikan yang diinginkan Allah, mereka melakukan kemusyrikan, mereka kafir kepada Allah, mereka munafik. Maka diutuslah seorang nabi dari golongan mereka untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan yang Allah mau. Harusnya kalian menyembah Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang memberikan, menjamin semua rezeki. Tapi kenyataannya mereka membantah para nabi, bahkan menyatakan para nabi gila, ahli sihir, macam-macam. Sampai ada yang bilang, dulu kan kau ngikuti kami, kok sekarang kau tiba-tiba ngadakan agama baru gitu. Itulah yang mereka katakan akan berulang lagi nanti di zaman ini. Akan berulang lagi. Ketika utusan itu nanti yang dia bukan dari golongan nabi, tapi golongan para wali. Dan dia adalah khotmul aulia, penutup para nabi. Sebagaimana Allah telah menurunkan nabi sebagai penutup khotmul anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini Allah tutup kewalian, khotmul aulia. Dan mereka nanti akan membantah itu, sama dengan mereka. Yang membantahnya orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar di zaman itu, sama di zaman ini. Yang mereka tahu kitab-kitab. Itu nanti yang akan terjadi. Kalian lihat aja nanti. Karena udah kita lihat Al-Quran itu benar-benar mengajarkan. Tapi yang sahih ilmunya ya, yang bersanad. Kalau enggak ada. Jadi Quran itu hanya hiasan. Kalau bacaannya enggak pas, enggak indah, itu bukan baca Quran. Ya nyanyi aja lah, udah ngapain lagi pening-pening. Nah, kalau ini sudah kita buat, barulah Allah akan berikan Al-Fatihah kepada kalian. Jadi Al-Fatihah kalian tuh hidup. Bismillah kalian pun hidup. Begitu kalian napakkan bumi baca Bismillah, pontang-panting setan itu sama iblis. Karena hidup. Berlaku Ar-Rahman Ar-Rahimnya karena dia jalankan. Nah, jadi orang bilang, aku sholat udah, aku puasa, aku zikir ini itu, tapi kok setan terus masih nyerang? Ya setan ketawa, iblis ketawa, baru segitu ilmumu. Aku gak takut sama sholatmu, karena sholatmu itu hanya untuk mengejar pahala. Tapi kalau sholat yang didirikan untuk mendirikan, mengerjakan karena Allah, mengikhlaskan karena Allah, ikhlas kepada Allah, iblis tidak berani dekat. Karena yang paling iblis takuti adalah orang-orang mukhlasin. Iblis sendiri ngomong di dalam Quran, sesungguhnya aku akan menguasai mereka ya Allah, keturunan Adam itu, dengan kekuasaanmu. Tetapi ada orang-orang yang gak bisa kukuasai, yaitu orang-orang mukhlasin. Ini yang ikhlas, mengikhlaskan kepada Allah, benar-benar ikhlas. Gak sanggup iblis dekat. Karena dia udah mengikhlaskan kepada Allah, udah menjadi kekuasaan Allah. Karena udah jadi hambanya Allah, gak bisa dikuasai. Nah, banyak-banyak lah sholat cari pahala. Hitung-hitungan lah kalian sama Allah. Nah itu, kalau mau hitung-hitungan nanti kita rugi kalau mau hitung-hitungan sama Allah. Jadi kalau kita mengandalkan amalan kita ketika di hari hisab nanti, satu aja diambil sama Allah sebagai nikmat dari Allah, yaitu satu biji mata, ditimbang dengan amalan kita. Amalan kita nggak mampu mengimbangin satu biji mata ini yang diberikan Allah pada kita. Kalau kita mau hitung-hitungan, nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu 3 untukmu kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim yang pertama, yang kedua siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang ketiga ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya bagaimana? Karena ini nanti adalah orang-orang yang lurus jalannya.
Pertanyaannya jalannya lurus tuh yang kayak mana? Kita ulangi yang udah kita kontenkan kemarin tentang musibah dan nikmat harus disyukuri. Bagaimana mungkin bisa kita mensyukuri musibah? Nikmat aja nggak pernah disyukuri. Coba. Nah, itulah dia. Jadi artinya inilah tanda 313 ini adalah tanda dia disebut hamba. Dia udah jalankan 3 untukmu tadi kata Allah. Dia jalankan betul-betul. 3 untukku kata Allah. Sudah dia jalankan juga. 1 untuk bersama. Sudah dia jalankan juga ini. Dengki udah gak ada, iri udah gak ada, sombong gak ada, merasa ini merasa itu segala macam gak ada. Kafirnya udah gak ada, musyriknya gak ada, munafiknya gak ada, kejinya juga gak ada, mungkarnya, zolimnya gak ada. Disitulah Allah akan mengisi lafaznya Allah di dalam, yang isinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka muncullah 3 awalu, akhiru, Ar-Rahman Ar-Rahim, batinu, zohiru. Inilah insan kamil mukamil, manusia yang sempurna karena disempurnakan sama Allah. Adalah. Jadi jangan cepat dulu. Oh, aku udah ngerjakan ini, aku udah ngerjakan Islam, aku udah ngerjakan rukun Islam, aku udah ngerjakan rukun iman. Ihsannya pun belum. Ini tahapnya di ihsan. Di ihsan itu pun bukan gampang, bukan enak. Karena apa? Jalan Allah itu penderitaan, bro. Penderitaan. Tahukah kamu jalan yang sukar? Yaitu jalan yang mendaki. Yaitu jalan yang melepaskan diri budak dari perbudakan. Itu ada di dalam Al-Quran. Melepaskan diri budak dari perbudakan, itu jalan yang sukar. Mendaki itu sengok kita, setengah mati. Ibarat kita mendaki gunung, seperti itulah kita memerangi diri. Nah, jadi orang yang melepaskan diri budak dari perbudak itu disebut mujahadah. Itulah yang disebut berperang pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memerangi orang-orang kafir yang penuh dengan kesenangan dunia? Gak akan bisa. Karena jalannya Allah itu tidak mengejar kesenangan dunia. Dia mengejar kesenangan Allah. Nah, jadi jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang mengerjakan toyiban, kebaikan-kebaikan yang dikehendakin Allah hanya untuk mencari keridhaan Allah. Itulah jalan yang lurus. Rasulullah sudah mengingatkan, innama amalu biniyat, innama amalu biniyat, innama amalu biniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat. Di mana niat itu? Di sini yang satu ini. Kalau niat itu mengerjakan amal ibadah untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kesenangan dunia, untuk mendapatkan harta yang banyak, itu kan Allah nggak ada. Bukankah itu kepentingan kita? Bukankah itu hawa nafsu kita? Bagaimana dengan ayat yang bunyinya melepaskan diri budak dari perbudakan? Bagaimana? Dia nggak bisa. Itulah dia. Jadi macam mana menurut saudara-saudara ini? 313 ini berat, bukan enak. Nah, kalau kita mau di dalam ini, pantaskan dulu. Perangi dulu diri kita. Bersihkan dulu hati kita. Sampai tidak ada lagi kehendak kita. Yang ada hanya kehendak Allah. Tidak ada lagi kesenangan kita kecuali kesenangan Allah. Tidak ada lagi apapun tuntutan kecuali keridhaan Allah. Baru benar manusianya. Akan dilihatkan dari perkataan dan perbuatan. Sinkron dia. Keadaan lisannya yang meliputin akal dan pikir dengan keadaan batiniahnya, hatinya itu berbanding sama.
sama dengan 1 tambah 1 2, 2 kurang 1 1. Pasti. Itulah hukum pasti. Jadi kalau orang imannya benar, amalnya benar, hukumnya pasti. 1 tambah 1 2, 2 kurang 1 1. Kau bolak-balik tetap sama. Apa yang ada pada johirnya, itulah yang ada dalam batinnya. Apa yang ada dalam batinnya, itulah apa yang ada pada johirnya. Ya. Izin bertanya Pak Ustaz. Boleh. Apa tuh Bang, bertanya apa? Itu yang dimaksud tadi pembudakan. Iya. Perbudakan. Nah, izin bertanya, siapa yang dibudak dan siapa yang membudaki? Ya. Mantap. Jadi bunyi ayatnya, melepaskan diri budak, itu yang disebut hawa. Dari perbudakan, itu yang disebut hawa. Jadi mohon maaf, yang disebut diri budak itulah yang disebut nafsu. Melepaskan dari perbudakan itulah yang disebut hawa. Diri budak itu nafsu, perbudakan itu hawa. Jadi perlu kita pahami, hawa nafsu itu berasal dari 2 kata. Bukan hawa nafsu, tapi hawa dan nafsu. Nah, sama dengan agama Islam. Itu 2 sisi. Bukan agama Islam, tapi agama dan Islam. Kalau kita nggak bisa membedakan itu, kita nggak akan bisa membedakan hak dan batil. Jadi dalam kita mengerjakan perintah Allah, jadinya nanti larangan. Itulah dia. Ngerjakan ini, ngerjakan itu, pahala yang dituntut. Ya pahala itu siapa? Pahala itu kan janji Allah. Yang kita kejar tuh Allahnya dulu, baru Allah menepati janjinya. Bukan berarti kita ngerjakan amalan tuh nggak dapat apa-apa. Janji Allah kan ada, tapi bukan itu yang jadi tujuan. Yang jadi tujuan itu Allahnya. Karena pahala itu pemiliknya Allah. Jika Allah menghendakin atau ridho kepada suatu perbuatan dari hambanya, ya dia akan diberi ganjaran yang disebut pahala. Dan pahala itu nanti, bukan sekarang. Janji Allah ketika kita mengerjakan apa yang diridhoi Allah di bumi ini, tempat kita hidup, menjalani kehidupan, Allah janjikan kemudahan-kemudahan. Tapi bukan itu tujuannya. Allah itu yang kita tuju. Satu untuk bersama, sebagaimana pemimpin dan yang dipimpin, sebagaimana imam dan makmum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Si makmum menyembah Allah, si imam itu meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau bukan Tuhan yang kita sebut Allah itu yang disembah, minta sama siapa? Jadi makmumnya minta pertolongan imam, imamnya minta sama siapa? Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, itu dia. Jadi melepaskan diri budak. Diri budak itulah yang disebut nafsu. Dari perbudakan itu yang disebut hawa. Itulah dia. Jadi perlu dipahami. Jadi ketika ini semua telah dia perbuat, maka dia disebut abdun illah. Abdun illah itu artinya hamba-hambanya Tuhan yang disembah. Berarti dia ahlullah, keluarga Allah. Dan ahlullah inilah yang disebut ahlul badar, orang-orang yang berperang. Tapi harus kita pahami, badar itu apa artinya? Badar itu cahaya rembulan. Jadi perumpamaan cahaya rembulan itu adalah hati tadi yang sudah bersih, yang menjadi qalbin salim. Jadi gue tanya dulu ya kan Bang, cahaya bulan itu mendapatkan pantulan cahaya atau dia punya cahaya sendiri? Pantulan. Nah, pantulan. Jadi cahaya bulan itu dipantulkan oleh dari matahari kan? Iya. Matahari itulah yang memantulkan cahaya kepada bulan, bulan memantulkan kembali. Sama dengan hati manusia. Jadi kalau hati manusia itu udah bersih,
dia akan dipantulkan nurnya Allah, cahaya Allah kepada hati itu. Hati itu akan memantulkan cahayanya. Itulah yang disebut ahlul badar. Itu. Kenapa? Hati itu kenapa bisa diterangi? Karena sudah tidak ada lagi sifat-sifat yang tidak terpuji, tidak ada lagi berhala di dalamnya. Bersih. Inilah yang disebut qalbin salim. Nah, itulah dia ahlul badar, ya ahlullah, ya abdun ilah. Berbuat karena Allah. Dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Dia menghendaki apa yang dikehendakin Allah. Nah, jadi maaf cakap, Allah itu bagi dia harga mati. Nah, jadi akan terbukti kalau dia sudah seperti ini, Allah itu harga mati. Tidak ada negosiasi, tidak ada aduh gini, aduh gitu, segala macam, nggak ada. Harga mati Allah itu. Nah, itulah tanda orang itu sudah 313. Jadi 313 ini sebenarnya adalah keadaan pada diri hamba itu, bukan yang digembar-gemborkan pasukan Panji Hitam. Tapi pasukan Panji Hitam itu dari sini. Nah, kenapa dibilang pasukan Panji Hitam? Karena dia sudah menjadi 313. Dia sudah kerjakan semua, dia menjaga hatinya. Hatinya sudah qalbin salim, batiniahnya sudah salamat as-sudur. Nah, itulah dia. Inilah yang dimaksud 313 dan yang menjadi hikmah 313. Ya kita manusia. Kira-kira ada lagi mau bertanya? Berarti memang sangat sulit sekali menjadi 313. Benar. Sulit. Tidak semudah yang kita katakan. Aku udah ngejakan ini, aku mau ikut pasukan akhir zaman, pasukan Panji Hitam. Entut. Nggak segampang itu. Karena golongan ini sedikit. 313, 313. Sebagaimana Allah menjadikan jumlah para rasul 313. Dan kalau dari strata kewalian, mereka nih Kutubul Aulia. 313 itu Kutubul Aulia. Dan satu pemimpin dari 313 itu disebut Al-Gaus. Wali penolong agung artinya. Apa lagi mau tanya? Ayo. Berarti ini kan ada untuk membersihkan hati. Ini kan masalah di hati, Iya. Pak Ustaz. Ya. Berarti kan bagaimana supaya hati itu terhubung kita kepada Allah yang Iya. dikehendaki Allah lah Iya. gitu. Berarti kan ada jalan-jalannya. Ya. Apa Yang itu pertama, jalan? tempuhlah jalan keriduan Allah. Karena ada ayatnya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keriduan Tuhannya. Sesungguhnya Allah itu maha penyantun kepada hamba. Nah, jadi kalian gak usah takut, Allah itu nyantuni hambanya. Mau perihal dunia nanti diberi, tapi buktiin dulu. Ya gini aja, kita waktu sebelum menikah kan ada cerita pacaran kan. Ketika kita mau mendekatin calon istri kita, pasti kita mengungkapkan segala perkataan yang membuat dia simpati kan. Dia abang cinta samamu, dia abang sayang samamu, dia abang segala macam bla 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 bla. Si perempuan tadi yang menjadi calon istri kita kan pasti apa semudah itu bang kau katakan cinta? Apa semudah itu kau katakan sayang sama aku? Buktinya mana bang? Izin Pak Ustaz, Ya. apa boleh dicicipkan dulu oleh-oleh di Medan? boleh iklan masuk. Jadi jangan tegang kali, ini obrolan santai. Tolong kopi.
Ya kopi dulu. Ya, yang kopi dulu. Ini ada teman tadi kasih dia oleh-oleh di Medan. Yang mau rokok dulu. Jadi nggak ada cerita main-main di jalan Allah ini. Putus. Nomor nampak. Enggak apa, aku dia bikin kaki ini. Ya. Dim suara. Ini udah wakili. Ya lebih kurang, mohon maaf ya brother. Iklan. Iklan tadi. Jadi ini ya. Brother mau minum kopi, bikin kopi dulu. Jadi perlu diperhatikan semua yang disampaikan tadi itu sebenarnya hikmah dari apa itu 313. Jadi 313 itu bukan hanya sekedar pasukan, bukan hanya sekedar pengikut pemimpin akhir zaman, bukan hanya sekedar pasukan panji hitam, tidak. Nah ini perlu dipahami. Kenapa simbol dari pasukan panji-panji hitam itu yang disabdakan Rasulullah itu adalah panji, itu artinya bendera hitam. Kenapa harus hitam? Dan tulisannya la ilaha illallah. Kenapa harus seperti itu? Begitu banyaknya warna yang bagus, kenapa harus hitam? Jadi perlu diketahui simbol daripada bendera hitam itu, karena bendera itu menunjukkan sebuah kumpulan, komunitas, kumpulan manusia-manusia yang menyimbolkan dengan bendera hitam. Bendera hitam itu maksudnya adalah kumpulan manusia yang pernah bahkan berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, tapi mereka sadar karena apa yang telah mereka berbuat. Mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat sesungguhnya dengan pertobatan yang sesungguhnya, dan mereka kembali ke jalan Allah. Mereka lah yang akan membela Allah. Salah satu perbuatan yang dicintai Allah itu tobat. Itu dia. Jadi orang yang tobat itu adalah orang yang sadar atas dirinya kalau dia itu adalah pendosa. Orang yang tidak pernah terlepas dari kesalahan, orang yang tidak pernah luput dari dosa. Itulah Allah cinta kepada hamba itu, karena dia sudah memposisikan, aku ini siapa? Aku ini hanya makhluk, aku ini hanya ciptaan. Tuhanku itu yang maha sempurna, Tuhanku itu yang maha mulia. Aku bukan manusia yang mulia, aku bukan orang yang mulia. Sebagaimana yang kita selalu bilang, oh hewan itu sama yang lain-lain itu nggak mulia, manusia lebih mulia. Gimana letak mulianya manusia? Kalau manusia itu mulia, kenapa Allah adakan neraka? Kenapa manusia nggak berpikir gitu? Kalau memang manusia itu mulia, bro, neraka tuh nggak ada, surga aja lah. Kan jelas, berarti memang manusia mulia dong. Tapi kenapa harus ada neraka? Di Al-Baqarah tidak ada paksaan dalam beragama. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu nyata. Dan ada lagi di Al-Quran, di surat yang lain, sesungguhnya ayat-ayat Allah itu jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Kenapa Al-Quran itu hanya sebatas hiasan, hanya dengan bacaan, kol-kolahnya, tajwidnya? Kok hanya sibuk dengan itu gitu? Allahnya nggak ada di situ. Bahkan bangga, ria, muncul lagi sifat itu kan? Muncul bangganya, muncul rianya, muncul sombongnya. Itu bukti. Jadi di mana letak mulianya manusia itu? Gak akan ada. Tapi di Al-Quran banyak mengatakan firman-firman dari Al-Quran tuh Ya. banyak orang. Oh, tentang orang dan manusia. Nah, itu nanti sesi yang lain. Sesi lain ya. Ya, Kita gitu, bahas ya. bedanya orang sama manusia. Ya, nanti di konten berikutnya kita bahas manusia itu apa, orang itu apa. Karena itu ada di dalam surat Wal-Ars. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang. Nah, itu dia. Itu nanti kita bahas.
Jadi di sini kita nggak ada. Koyak apa itu? Apa bangun apa koyak? Jadi di sini ini kita apa ya, nggak perlu formal karena tegang kali kita nanti. Nah, Jadi kita bawa dengan bahasa-bahasa awam aja, dengan bagaimana kita orang awam ini memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita, yang kita mampu, bukan yang kita melampaui batas. Allah itu lebih cinta sama manusia yang menjalankan perintahnya sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada dia. Jadi artinya orang tadi itu tahu batasannya, tahu batasan dan tahu dirinya. Dirinya bagaimana, batasannya bagaimana. Nah, jadi inilah termasuk salah satu orang yang menjaga hati sebenarnya. Ketika dia melampaui batas, ya muncul sifat-sifat yang tidak terpuji di dalam hatinya. Sombong, ria, merasa. Pak Ustadz, Ya, boleh saya bersalaman sama sahabat saya Imam ini. boleh bang. Selamat, mudah-mudahan tobat semalam jadi istiqomah. Ya, tobat Iklan itu bro, mesti, iklan. tobat itu mesti istiqomah. Biar nggak tegang. Jangan diulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Allah pun bosan. Kan gitu. Biar nggak tegang, kalau tegang Ah, terganggu udah nanti. tobat istiqomah, jadi nggak ulang lagi. Gitu. Intinya jangan Oke istiqomah Bu ya, ya guys, ya oke Bu. Oke bro. Oke, izin mohon salah kata-kata saya. Karena udah tegang ya. Udah Terganggu. Aduh terganggu. Baper nanti. Bro, istiqomah. Banyak bro. pikiran. Istiqomah bro ya. Banyak bawa perasaan kan. Iya, iya. Lanjut. Intinya istiqomah lah. Jadi dari semua ini apakah ada yang mau ditanyakan? Coba diresapin yang disampaikan tadi. Karena itu tidak terlepas keadaan yang ada pada johir kita dan batin kita. Inilah 313. Perlu diingat bro, ketika kalian mengerjakan segala ibadah, perintah-perintah Allah yang disebut ibadah itu, jika kalian mengharapkan pahala, mengharapkan banyak harta, mengharapkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini, termasuk kesenangan, harta, jabatan, sesungguhnya kalian telah menjadikan berhala di dalam hati kalian. Inilah yang disebut kafir, musyrik, munafik yang ada pada satu ini, yaitu hati kita. Astagfirullahaladzim. Dan jika kita takut, hati kita takut kepada selain Allah, berarti kita sudah menjadikan berhala. Astagfirullahaladzim. Ya, tauhid itu adalah hatinya manusia itu yang telah melepaskan dari segala sesuatu yang sesuatu itu menjadikan Tuhan di dalam dirinya. Itulah tauhid. Jadi tauhid di zaman sekarang ini sudah bercampur antara hak dan batil. Tuhannya pahala, Tuhannya kesenangan dunia, Tuhannya harta. Tapi yang dikerjakan ibadah. Ini aku terang-terangan aja. Ini yang terjadi. Dan ini yang diajarkan oleh pemuka agama. Sungguh miris. Miris. Nanti aku dibilang sesat nih. Nah, jadi biar nanti dibilang sesat itu, yang sesat bagaimana? Karena Allahnya nggak ada. Ketika kita ngerjakan untuk pahala, Allah mana? Bukankah itu perintah Allah? Orang yang menjalankan perintah itu, ya karena orang yang memerintah itu. Contoh, kita punya raja, kita abdinya raja, hambanya raja, budaknya raja. Raja merintahkan kau pergi ke tempat si A. Kira-kira kau pergi nggak? Ente pergi nggak? Pergi kan? Kenapa ente pergi? Karena perintah raja kan? Sebagai tuannya ente kan? Yaitu, ya sama dengan Allah. Ketika Allah merintahkan perintah itu sebagai ibadah di hadapan Allah, kita kerjakan kan? Tapi tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, hawa nafsu. Itulah Tuhannya, berhala itu. Tuh, nggak akan bisa jadi abdun ilah, nggak akan bisa. Nah, jadi apa ya? Itulah salah satu bendera
pasukan akhir zaman itu kenapa warnanya hitam? Karena orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, dosa, maksiat, tapi mereka sadar kembali kepada Allah dan menegakkan ketauhidan di dalam dirinya. Maka di dalam bendera hitam itu bertuliskan lafaz La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak ditakuti, tiada yang berhak diharap, tiada yang berhak berserah diri, tiada yang berhak bergantung selain Allah. Subhanallah. Itu baru benar tauhidnya, nggak bercampur. Sekarang orang bertauhid kayak urap. Tahu urap ini kan? Di situ ada kangkung, di situ ada semuanya. Dicampur baur jadi satu. Memang pula enak. dimakan. Urap memang enak, tapi masalah keyakinan din itu nggak bisa gitu. Nah ini, jadi tolonglah dirubahlah semua. Mereka yang mendalami agama, yang tahu agama, ajarkanlah umat untuk betul-betul menyembah Allah. Jangan menyembah hawa nafsunya. Itu yang mau kutekankan di sini. Mudah-mudahan besok itu istiqomah terus mulai dari sekarang. Ya, bukti seseorang itu istiqomah di jalan Allah. Yang pertama, dia berjuang. Perjuangannya akan nampak. Yang kedua, dia akan berkorban. Pengorbanannya akan nampak. Itu yang pertama indikasinya. Kedua, perkataan, perbuatan dengan pemahaman atau keilmuannya itu sinkron. Dia dapat A, ya dijalankan A. Dia dapat B, dijalankan B. Itulah orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Tuh. Jadi sekarang ini orang menjalankan perintah Allah, ibadah bahasanya. Karena apa? Karena mau dapat kesenangan dunia. Tujuannya. Api tetap dipegang. Jadi kalau mau tanya pegang mic-nya. Biar kok dijauhin. Apalagi jadi kita di sini ya bukan mau bilang kita yang paling benar, bukan. Kita mau bilang kita yang paling suci, bukan. Jadi kita mau membedakan sebenarnya. Untuk menjadi golongan 313 itu bertauhidlah yang benar. Bersihkan hati, jaga hati. Ada lagunya kan? Jagalah hati, janganlah kau kotori. Jadi ya, jangan sampai kalian isi hati kalian dengan berhala-berhala. Syirik itu ada 3. Syirik itu ada 3. Yang pertama, menduakan Allah. Yang ketiga, mensekutukan Allah. Yang kedua, mensekutukan Allah. Yang ketiga, menserikatkan Allah. Tetapi syirik yang kecil ini ada 2, yaitu mensekutukan Allah dan menserikatkan Allah. Ini mainnya di hati. Inilah nanti halus yang jadi berhala. Ya, halus. Inilah yang jadi berhala. Kalau menduakan Allah itu nampak dengan akal pikir yang menggunakan panca indera ini. Contoh menduakan Allah itu menyembah batu, menyembah patung, menyembah pohon besar. Nah, itu menduakan Allah. Mensekutukan Allah yang bagaimana? Punya pusaka, menganggap pusaka ini karena ada energinya, ada kodamnya, menganggap pusaka ini menolong dia. Dan dia selalu meminta pertolongan dengan jimat-jimat, menganggap karena pakai jimat itulah dia selamat. Inilah yang disebut mensekutukan Allah. Nah, ini udah terjadi. Dia menjadikan ibadah dia itu sebagai penolong. Ibadah itu bukti kita mengabdi. Yang menolong kita itu Allah. Bukankah di Al-Quran sesungguhnya Allah lah yang menolong orang-orang mukmin. Allah yang menolong hamba-hambanya. Bukan amalan, bukan sholat, bukan ibadah. Ibadah aja. Inilah tadi ya. mengabdi. Bukankah Allah telah ngomong di surat Az-Zariyat,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali yang pertama mengabdi, yang kedua menghamba, yang ketiga membudak, yang keempat mengerjakan ibadah karena Allah, karena Dia, karena Engkau. Itu dia. Jadi sungguh miris gitu. Jadi aku membaca Quran itu, ya Allah, kenapa umat ini seperti ini? Umat ini kan tidak akan tahu kalau tidak diajarkan. Karena orang awam, sama dengan kita semuanya orang awam, bukan orang-orang yang seperti mereka. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua. Oh, tentang syirik tadi yang ketiga belum, yaitu menserikatkan Allah. Nah ini perlu kita tahu. Banyak di YouTube beredar. Aku bukan menjelekkan mereka, tapi kenapa seperti itu? Kenapa umat dinabubukkan? Baca ayat kursi 7 kali, nanti kau akan selamat. Yang menjadikan keselamatan bagi kita tuh siapa? Apakah ayat itu? Ayat itu diturunkan sebagaimana yang dikatakan di dalam Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa kita jadikan alat? Inilah menserikatkan Allah. Berhala ini. Halus dia waktu itu. Iya, ini sekarang yang udah beredar. Sungguh miris aku. Allah nggak pernah ada. Gitu. Tapi dibilang sebagai petunjuk. Iya. Berarti kan mesti baca aja. Baca untuk memahami, karena itu mau kita jalankan di dalam kehidupan. Oh. Bukan jadikan alat untuk dapat kemuliaan, untuk dapat jabatan, untuk dapat harta yang melimpah ruah, untuk dapatkan kesenangan dengan ayat-ayat tadi. Nggak gitu. Salah apa? Kalau kita mencintai umat manusia, mencintai manusia, terlampau luar biasa kita mencintai, misalnya sahabat atau apa, atau kawan, atau istri, atau itu termasuk apa juga? Ya, termasuk syirik jika dia mencintai tidak karena Allah. Allah memerintahkan untuk kita menyayangi dan mengasihi segala ciptaan. Jika kita menyayangi, mengasihi dan mencintai segala ciptaan karena kita cinta kepada Allah, karena kita memikirkan perintah bawa Allah. dari niat juga lah ya. Ya benar, kembali ke niat. Makanya Rasulullah itu mengingatkan innama amalu biniat. Sesungguhnya hanyalah perbuatan dengan niat. Kalau bahasa kita, sesungguhnya segala sesuatu yang dikerjakan itu tergantung niat. Nah itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan yang dikerjakan, perbuatan yang dikerjakan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Itulah niat. Berarti segala sesuatu yang dikerjakan mesti awalnya dari niat. Pantas kita sholat mesti niat dulu ya. Iya. Nanti masalah tentang niat itu ada babnya lagi. Oke, itu ke episode keempat ya Pak. Ya. Kita buka lagi nanti tentang itu. Ini kita nyerempet untuk menghubungkan. Jadi udah paham kan? Udah jam Tentang berapa 313 ini kan? Ya. Karena pesertanya banyak yang jauh ini. 12:04. Ada 12:04. ada yang Udah dari waktunya minum Stabat. susu koman. Oke ya, kita tutup ya. Oke. Oke, brother. Yang lain-lain nanti kita sambung lagi. Kita buka lagi apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.